Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua pada hari ini. Semoga pada hari ini kita merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah apa yang kita renungkan sebentar membuat hidup kita semakin kuat, semakin menyerupai Kristus, dan semakin mantap menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Sabda Tuhan pada hari ini terambil dalam Lukas pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sampai sedemikian pembacaan kita pada saat ini. Tema kita adalah kuat dalam pencobaan. Saudara yang terkasih, seorang bapak suatu ketika mendapat tanggung jawab baru menjabat sebagai kepala perusahaan. Merasa sebagai pemimpin perusahaan, sang bapak diperhadapkan dengan banyak godaan. Hingga suatu ketika kesempatan itu datang dan sang bapak memilih untuk korupsi. Hingga berjalan selama 2 tahun, dari korupsi kecil hingga besar, sampai akhirnya diketahui oleh pemilik perusahaan, dan bapak tersebut dipecat dan dengan tidak terhormat. Sang bapak akhirnya merasa kecewa dan sangat menyesal karena membiarkan tergoda dan terus terlena dengan nikmatnya mendapatkan uang secara curang. Godaan setiap manusia berbeda-beda sesuai jabatan atau posisi. Semakin besar tanggung jawab yang dimiliki, semakin besar pula godaan yang menghampiri. Saudara, saat hidup kita semakin meningkat, mungkin itu naik jabatan dan sebagainya, sudah seharusnya semakin kuat iman kita. Ketika pencobaan datang, kita mampu menghadapinya. Manusia adalah pribadi yang rapuh. Ia membutuhkan kekuatan Tuhan. Saudara, kisah pencobaan di padang gurun mengawali seluruh perjalanan pelayanan Yesus. Yesus yang baru saja mengalami pembaptisan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pembaptisan Yesus sendiri adalah sebuah wujud bahwa Yesus yang adalah anak Allah juga diutus sebagai nabi ke tengah dunia. Hal ini sekaligus menegaskan kemanusiaan Yesus. Sisi kemanusiaan Yesus ini juga ditegaskan dalam pencobaan padang gurun. Yesus dalam pencobaan di padang gurun merasakan betul beratnya pencobaan tersebut. Ia merasa lapar, haus, penolakan, rasa sakit. Iblis kemudian mencoba Yesus untuk menyalahgunakan kekuasaannya guna mengatasi masalahnya. Demikianlah dapat kita simpulkan bahwa pencobaan di padang gurun merupakan cermin kepada kita bahwa sebagai manusia, kita tidak akan pernah lepas dari pencobaan. Hal ini karena sebagai manusia, kita adalah manusia yang rapuh. Lantas bagaimana Yesus bertahan di tengah pencobaan? Melalui sabda Tuhan, Yesus melawan pencobaan iblis dengan sabda Tuhan melalui perkataan, ada tertulis.
Kemudian pada ayat 12 ada firman. Maka disinilah kita melihat pentingnya kita sebagai manusia untuk dapat tetap bertahan melawan pencobaan dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lemah sangat perlu diimbangi dengan kebergantungan pada Tuhan melalui pemahaman dan ketaatan pada firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memiliki strategi praktis saat pencobaan datang menghampiri kita. Ingat dan hafalkan ayat-ayat firman Tuhan saat iman kita sedang goncang. Ucapkan dan baca ayat tersebut jika kita mulai tergoda pada sesuatu. Kita dapat menggunakan internet untuk mencari ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Selamat mencobanya, semoga kita selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.